Oke, ya, mengenai transformasi koordinat, ya, ini kita ada tambahan matriks yang perlu kita gunakan. Nah, yang ditransformasikan dalam hal ini koordinat itu adalah kita mengubah arah ya dari masing-masing elemen, ya. Nah, kalau kita mengubah posisi, misalkan Anda lah misalkan ingin memindahkan barang ya, dari titik A ke titik B, itu ada yang berpindah ruang ya, berpindah posisi atau berpindah ruang. Nah, perpindahan posisi ini eh, ada dua cara. Ya. Yang pertama dengan cara translasi namanya. Translasi ini berpindah secara bergeser, ya, digeser atau dipindahkan secara horizontal ya dari atas ke bawah atau dari ke atas ke bawah vertikal ya. Kalau horizontal dari kiri ke kanan dan sebagainya ke depan belakang. Nah, ada perpindahan yang kedua dengan cara berputar. Nah, kalau berpindah berputar, misalkan kita memutar em, sebuah ini ya, misalkan balok. Nah, nah di sini ada saya gambarkan ya. Ya, ini ada sebuah balok. Nah, di ujung sini adalah titik A ya, dan ujung sini adalah titik B. Kalau kita putar, ya tentu salah satu titik menjadi sumbu ya, menjadi pusat putaran. Misalkan saja ini menjadi pusat putarannya, titik A. Jadi yang akan berpindah adalah titik B. Titik B kita putar. Nah, ketika titik B berputar, dia akan berpindah misalkan di sini. Nah, ini ya. Ini adalah B aksen ya. Nah, selama dia berpindah, ini dia akan menghasilkan sebuah sudut. Nah, sudut theta. Nah, jadi perpindahan sumbu koordinat itu kita gunakan sistemnya ini, bukan sistem translasi. Jadi yang berpindah adalah salah satu titik dari baloknya. Satu titik lagi menjadi sumbu. Jadi ketika dia berpindah, dia akan menghasilkan sudut theta atau sudut geser. Nah, ini disimulasikan seperti ini. Misalkan kita punya kemarin ada tiga sumbu ya, ada tiga dimensi, sumbu satu, atau elemen satu, elemen dua, sumbu di sini adalah tiga. Nah, deformasi itu terjadi kan karena ada perpindahan, pergeseran, titik titik join ya. Nah, deformasi ini bisa terjadi ada deformasi U1, ada deformasi U2, ada deformasi U3. Begitu juga ada P1 ya, ini adalah gayanya. Ini adalah P2, adalah gaya kedua, dan P3 adalah gaya ketiga. P1 adalah horizontal, P2 adalah vertikal, dan P3 adalah momen ya. Karena ini adalah momen karena tandanya adalah ini. Tandanya adalah garis panahnya dua kali. Nah, ketika dia bergeser, titik satu menjadi satu aksen, ya maka akan menghasilkan sudut theta itu ya. Dan titik dua tentu ketika digeser ini ke sini, ya kan, titik dua tentu juga akan bergeser. Tapi titik tiga tidak, karena dia menjadi sumbu, ya kan. Jadi titik satu dan titik dua saja yang bergeser. Nah, ketika dia bergeser, maka dia akan menghasilkan sudut theta. Nah, begitu juga dua, ya menjadi dua aksen ada sudut theta. Nah, U yaitu semulanya adalah U1, ketika dia digeser, ya, ketika dia digeser, dia menjadi U1-nya U1 kecil. Ya, ini menjadi U1 kecil, P1 menjadi P1 kecil. Ini juga U2 menjadi U1 U2 kecil, P2 menjadi P2 kecil. Ya, nah ini ketika kita eh, apa namanya resultan ya, atau kita jumlahkan vektor antara U1 dan U2, P2 dan P1-nya, maka ini ya untuk U2 dan ini untuk U1 kita jumlahkan, maka hasilnya adalah ini. Nah, ini hasil dari perpindahan tadi. Nah, ini akan kita gunakan matriks, namanya itu matriks eh, transformasi, ya, matriks perpindahan atau
koordinat. Nah, untuk matriks perpindahan koordinat ini, maka kalau dalam perpindahan sudut kita kenal namanya sinus kosinus tangen. Nah, dalam hal ini kita gunakan sinus kosinus saja ya. Nah, untuk U1, U2 tadi, ini ada tiga kan tadi kan? Ada U1, ini. Nah, ini ada U1, ini ada U2, ini ada U3, ini dia ya. Nah, berpindahan dari mana? Dari U besar. U1, U2, U3 besar. Nah, jadi besarnya U1 kecil, U2 kecil, dan U3 kecil ini, itu nilainya adalah sama dengan nilai dari matriks. Nah, ini matriks dari transformasinya dikali dengan U1, U2, U3 besar. Nah, besar matriks ini adalah ini. Ya, ini adalah 3 kali 3 ya. 3 kali 3. Ini untuk, kan ini kan adalah 3 dimensi ya. Ada 1, 2, 3. Karena ini satu titik, ini satu titik. Ya, ini satu titik. Jadi kalau dia baloknya ada dua titik, berarti 6 kali 6. Ini tergantung jumlah titiknya. Ini titiknya cuma satu nih. Ini kan? Nah, satu titik itu adalah 3 kali 3. Jadi nilainya adalah kosinus, C adalah kosinus, S adalah sinus. Kosinus, sinus, nol, min sinus, kosinus, nol. Dan nol, nol, satu. Nah, ini adalah rumus umumnya. Jadi Anda ada tambahan untuk bisa mengerjakan soal seperti ini, yaitu kita harus menggunakan matriks ini ya, koordinat. Nah, ini yang perlu kita tambahkan di dalam penyelesaian soal untuk transformasi koordinat. Jadi tahapnya adalah kita tentukan itu sinus kosinus dari perpindahan sudutnya berapa. Nah, jadi ini kita bisa sederhanakan nilainya menjadi eh, nah, atau dapat ditulis, nah sini ya, atau dapat ditulis yang tadi semulanya tadi U sama dengan CS 0 dan min S min CU 0, 0, 1 tadi ya, kita jadikan lambda ya. Jadi nilai ini adalah nilai ini semua tadi. Ini adalah nilai dari lambda. Jadi nilai U kecil sama dengan lambda dikali U besar. Di mana lambda itu adalah ini ya. Lambda itu adalah ini. Nah, ini yang sudah kita cari dulu gitu ya. Nah, sesudah kita ini untuk yang dovnya 3 ya. Nah, kalau dovnya 6 ya, 6 dov maka U-nya ada 6. Nah, U-nya ada 6, maka ada U1, U2, U3, U4, U5, U6. Nah, ya kan? Ada 6 U-nya, U besar tentu ada 6. Jadi U kecil ini adalah kita cari dari U besar ya. Kalau U kecilnya 6, itu U besar 6. Nah, ini dikalikan dengan matriks rotasi ya, matriks rotasi. Nah, matriks rotasi ini kalau dia 6 kali 6 itu lambda 0 0 lambda ini bukan 2 kali 2 ya, tapi lambda ini satu lambda ini nilainya ini. Nah, perlu ada jangan dikira ini adalah 2 kali 2 bukan. Tapi ini satu lambda ini nilai dari ini. Nah, jadi kalau kita pecah, maksudnya kita gantikan lambda ini dengan nilai ini menjadi 6 kali 6. Nah, satu nol ini adalah juga matriks 3 kali 3 ya. Nol 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 nol. Nah, ini satu nol ini nilainya. Satu nol. Jadi ini dibikin gede untuk menyimbolkan dari ringkasan dari satu buah matriks 3 kali 3. Jadi satu nilai ini adalah 3 kali 3. 3 kali 3 ini. Nah, lambda nilainya ini, nol nilainya ini. Ya. Nah, jadi kita untuk memperingkas atau mempersederhanakan rumus ini, jadi U ini kita jadikan ini, U kecil, matriks ini menjadi matriks rotasi R besar, ya, dan U ini adalah U besar. Jadi U kecil sama dengan R dikali U besar, di mana R ini adalah matriks rotasi yang ini, ya, perlu kita ketahui, ya. Oke, nah, sekarang untuk U sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke dalam gaya, ya. Kalau tadi U kecil sama dengan R dikali U besar, ya kan? Maka nilai P juga kita cari lagi. P kecil sama dengan lambda dikali P besar.
Kalau kita gantikan nilai P besar ini pindah ke sini ya, P kecil pindah ke sini, maka P besar sini ya pindah ya. Nah, kalau kita pindahkan P besarnya, untuk mencari P besar ya, sorry. Nah, maka untuk mencari P besar, maka lambdanya pindah ke sini. Sorry, salah. Jadi untuk P besar sama dengan lambda, satu per lambda. Satu per lambda. Jadi kalau lambda pindah sini kan jadi bagi ya. P dibagi lambda. Nah, lambda ini kita naikkan ke atas menjadi lambda pangkat min satu. Atau inverse ya. Inverse. Jadi P besar sama dengan inverse dari lambda dikali P kecil. Nah, dalam hal ini, nilai inverse untuk matriks ya rotasinya atau lambda yang 3 kali 3 tadi ya, itu sama dengan nilai dari transpose. Sama aja ya. Oleh sebab itu, nilai P besar ini bisa kita gunakan ya, nilai P besar ini bisa kita gunakan P kecil dikali inverse lambda atau P kecil dikali transpose dari lambda. Nah, ya. Maka untuk nilainya untuk 6 kali 6 ini kan untuk 3 kali 3 ya. Ini kan 3 kali 3 3 DOF ya. Nah, kalau 6 kali 6 atau 6 DOF, maka P1, P2, P3, P4, P5, P6, maka nilainya adalah, nah ini nilai R. Nilai R, ya, yaitu eh, transpose dari lambda, ya. Nah, matriks nol 0, dan matriks transpose dari lambda. Kalau kita singkat, jadi dan ada transpose dari matriks rotasi, ya. Transpose dari matriks. Jadi rumus P sama dengan transpose dari matrik rotasi dikali P kecil. Nah, ya, ini rumusnya. Nah, kalau kita cari, eh, kita modifikasi atau kita jabarkan lagi, P kecil sama dengan K dikali U. Nah, ini kemarin kita pakai rumus ini ya. Matriks P sama dengan K dikali U. K ini adalah matriks kekuatan, U adalah deformasi. Nah, dari transpose tadi atau matriks rotasi kita tahu U sama dengan R kali U. R besar kali U besar ya. Maka nilai U ini, nah U ini bisa kita ganti R kali U. Nah, dari ini kita tahu juga P itu sama dengan transpose dari matriks R kali P. Nah, ya kan? P adalah K dikali U. P ini adalah K dikali U, dan U adalah R besar kali U besar. Ya, ini ya. U ini. U jadi ini, P jadi ini. Nah, sekarang nilai R transpose K dan R ini kan adalah konstanta ya. Ya, konstanta ya. Itu adalah matriks kekakuan, matriks rotasi, dan matriks transpose dari matriks rotasi. Ini adalah kita simbolkan satu saja, menjadi K besar saja. Nah, ya, jadi K besar ini adalah nilai dari R transpose dikali matriks kekakuan dikali dengan matriks rotasi atau R. Ya. Nah, ini kita kembali, maka rumusnya adalah P sama dengan K kali. Ya. Oke. Nah, kita ketahui matriks eh, kekakuan, kemarin ini sudah tahu ya ini ya. Ini matriks 6 kali 6 kita. Ini rumusnya kan kemarin. Ini rumus matriks kekakuan 6 kali 6. Nah, kita sudah pakai ini kemarin. Ya, oke. Nah, sedangkan matriks ya untuk matriks K kecil, ya tadi kita ketahui K kecil tadi nilainya jadi K kecil itu kalau kita K kecil tadi kita pakai rumus yang dikalikan dengan matriks rotasi ya, dikalikan dengan rotasi. Maka nilai dari ini K kecil ini kita sederhanakan ya. Ini kita sederhanakan menjadi ini. Ini diubah bentuk ya. Cuma dari bentuk yang seperti ini, semulanya seperti ini, EA per L, 00, min per L, itu kita ubah bentuknya menjadi alfa beta. Nah, di mana alfa itu adalah EI per L pangkat 3 dan beta adalah AL kuadrat per I. Diubah. Jadi sama saja matriks yang ini ya dengan matriks yang ini sama, cuma diubah menjadi
simbolnya kita sederhanakan menjadi alfa dan beta, ya, di mana alfa EI per L pangkat 3, beta AL kuadrat per I. Jadi kita bisa pakai rumus K atau mata kekakuan 6 kalinya pakai rumus ini aja ya. Karena nanti kita akan berkaitan dengan rotasi ya. Nah, untuk yang tidak ada rotasi pakai angka ini nih. Ini yang kemarin kita pakai ya. Nah, untuk transformasi koordinat kita ganti nilai mata kekakuannya menjadi ini ya. Nah, kita ketahui juga nilai K besar adalah ini ya, transpos dari matrik rotasi dikali K kecil, K kecil adalah ini tadi, ya kan? Dikali dengan matriks rotasi. Nah, jadi kita tahu rumusnya ini, maka kita cari. Nah, nilai K besar tadi ini transposnya. Transpos dari matrik rotasi ini, ya, dikali dengan K kecil tadi yang tadi, ya ini dia. Oh, ini timbang tindih ya. Ya, dikali matrik rotasi ini. Nah, ini dalam sini ini, nah, dia ini. Jangan kita jabarkan ini. Ya, digabung ya. Nah, ketika kita kalikan transpos dari rotasi dikali dengan matriks K dikali dengan matriks rotasi dikalikan tiga-tiga ini, maka kita menghasilkan nilai dari gabungannya ini. Nah, ini sudah disederhanakan ya. Gabungannya dari matriks K besar itu adalah ini nilai. Ya, jadi G1, G2, G3, G4, G5, G6. Ya, ini menjadi G1, G2, G3, G4, G5, G6, min G1, min G2, min G4, min G1, min G2. Nah, ini Anda bisa hafal, bisa ya, kalau kita sering gunakan. Akan hafal sendiri ya. Nah, di mana nilai G1 ini adalah alfa beta C kuadrat tambah 12S kuadrat, G2 alfa C kali S beta kurang 12 ya. G3 alfa beta S2 S kuadrat tambah 12 C kuadrat, dan G4 min alfa 6 LS. G5 6 alfa 6 LC, G6 alfa 4L kuadrat, dan G7 alfa 2L kuadrat. Di mana alfa tadi sudah ada ya nilainya tadi ya. Beta juga sudah ada, C kosinus, S adalah sinus. Jadi ini kita sudah cari dulu ini. G1-nya cari dulu. Jadi kalau ketemu soal, ini dulu dicari G1 berapa, G2 berapa, G3, dan sampai G7 dicari dulu. Ya, baru kita masukkan matrik K-nya. Nah, ini dia. Inilah pengganti ya, pengganti dari eh, soal sebelumnya. Jadi kalau misalkan permasalahan sebelumnya tidak ada transformasi koordinat, kalau koordinat kita pakai rumus matrik kakuannya ini ya, diganti. Sudah ada kosinus dan sinus. Nah, itu. Nah, mungkin lebih sederhananya kita akan coba melihat ya, kita lihat soal ya. Nah, ini. Misalkan tapi sebelum sini ada yang ingin tanyakan, yang lain yang masih belum paham untuk soal ini. Ini lumayan sulit ya. Ya, kalau tidak ada kita lanjutkan ke dalam soal-soal ya. Eh, untuk soalnya misalkan ada sebuah portal ya, seperti gambar ini, dengan menggunakan transformasi sumbu, hitunglah gaya-gaya dalam yang bekerja. Nah, dalam hal ini kita ketahui diberikan informasi ya, di mana E adalah 30.000 KSI, A adalah 5 inci kuadrat, I adalah 50 inci pangkat 4, dan L adalah 10 feet ya. Jadi adalah ini nilainya, jadi pakai satuan Inggris. Nah, ini nilai E sudah ada, nilai A sudah ada, nilai I sudah ada, nilai L sudah ada ya. Ini adalah momen inersia, A adalah luas penampang, E adalah modulus elastisitas, L adalah panjang ya. Panjang dari balok atau batang. Nah, bentuk portal seperti ini ya. Jadi titik satu itu adalah jepit, titik dua adalah roll, titik tiga adalah sendi. Ya.
Nah, ini kita diketahui juga panjangnya L-nya 10 feet ya sama ya. Panjang sama, E-nya sama, A-nya sama. Jadi ini identik, baloknya identik. Nah, tapi balok satu itu vertikal, balok dua adalah horizontal, dan balok dua diberikan beban merata sebesar 1,68 kilogram per feet. Nah, sedangkan momennya, nah, diketahui adalah 14 eh, kilo feet atau 408 kilo inci ya beban momen. Nah, ini kita diketahui informasi ini. Ini semuanya ada angkanya, jadi pasti akan menimbulkan hasil ya. Hasil untuk bisa digambar. Nah, ini kita sudah ketahui. Selanjutnya kita eh, mencari berapa sih dropnya, ya, sama dengan soalnya sebelumnya. Nah, untuk titik satu kan jepit, ya. Jepit tentu semuanya nol ya, nol, nol, nol ya. Titik dua itu adalah roll, roll cuma menahan satu, satu nol saja, ya kan? Selebihnya ada angka ya, satu dan dua. Dia ada menyimpan eh, horizontal dan akan menyimpan momen ya, ada dua, dua yang bebas. Nah, untuk ketiga sendi, sendi itu dia menahan dua, nol nolnya dua, tapi dia tidak menahan Sama. ya, dia tidak menahan momen. Nah ini, nih ya, jadi ada dropnya ada berapa? Kalau kita hitung di sini ada satu, dua, ada tiga. Berarti DOF dari sumbu global ya, di sumbu global belum kita pisah. Jadi dia ada tiga kali tiga, nah, tiga kali tiga. Selanjutnya dari sumbu global kita ubah ke sumbu lokal, yaitu kita pisah elemennya. Ya. Nah dari hasil pemisahan elemen satu, ini dia elemen satu ya. Nah ini elemen satu, eh, kita bisa lihat titik-titiknya satu, dua, tiga, ini ada satu, empat, lima, enam ya. Elemen dua juga satu, dua, tiga, empat, lima. Ya. Untuk yang ada dotnya ya itu tentu ada titik 5 dan titik 6 saja ya. Yang ini kan satu 2 3 0 4 juga nol. Yang untuk elemen 2 1 dan 3 ada nilainya, 2 nol 0 0 dan ini ada nilainya, dia 3. Karena masih 3 kali 3 ya gitu kita akan membutuhkan nanti kekakuan yang 3 kali 3. Nah, next kita lihat batang satu ini dia batangnya adalah vertikal. Nah, satu dua, batangnya satu dua, titik satu kita jadikan sebagai pusat eh, rotasi, ya. Jadi batang satu ini dianggap dia berputar dari titik X, ya, X menjadi X aksen. Nah, bukan di sini sudutnya ya, bukan di sini, tapi sudutnya adalah di luar sini ya, berputar set ini ya. Nah, jadi kita akan mentransformasi dia dianggap sebagai batang menerus ya. Jadi kita ganti kalau yang vertikal kita jadikan horizontal. Nah, cara menggantinya adalah sudut perputarannya adalah diputar di titik satu ya menjadi 270 derajat. Nah, maka tetanya adalah 270 derajat. Kita cari cos 270 adalah nol, sin 270 adalah min satu. Nah, karena dia eh, kita ketahui adalah matrik rotasi adalah ini ya. Matrik rotasinya adalah ini, maka CS0 min SC0001, C-nya adalah nol, S-nya adalah min satu, min S adalah satu, C adalah nol, dan seterusnya. Ini adalah matrik eh, rotasi untuk batang satu. Nah, untuk batang dua itu dia tidak berpindah karena dia sudah horizontal. Ya. Maka dia sudutnya nol. Kalau sudutnya nol, maka cos nol adalah satu, sin nol adalah nol. Maka C adalah satu, S adalah nol, dan seterusnya. Min S adalah nol, C1 dan seterusnya. Maka ini adalah matriks rotasi untuk batang dua. Nah, sudah kita cari nanti rotasi masing-masing batang ya, kita tentukan lagi nilai dari matrik rotasi secara keseluruhan. Nah, tadi kan kita sudah tahu matrik rotasi secara keseluruhan adalah
lambda 0, 0 lambda ya. Lambda 0, 0 lambda. Nah, ini rumusnya kan. Nah, ini kita masukkan semua angka-angkanya. Jadi nilainya ini. Ya, ini adalah nilai untuk R1, matrik rotasi 1. Untuk matrik rotasi 2, ini nilainya. Nah, ini cari dulu ya. Maka ini nilai S1 sudah dapat, nilai R2 sudah dapat. Nah, selanjutnya kita mencari nilai alfa beta ya untuk mendapatkan nilai G. Dari elemen satu, kita satu-satu ya. Ini eh, untuk sumbu koordinat lokal dulu ya. Elemen satu. Alfa satu sama dengan EI per L pangkat 1, E pangkat 3. Nah, jadi eh, kita perlu mencari alfa dulu. E-nya 30.000, I-nya 50, I pangkat 3, ini adalah 10 kali 12 pangkat 3. Ini adalah apa namanya itu? Konversi ya. Nah, kita masukkan angka-angkanya maka dapatlah nilai alfa adalah 0,87 untuk yang satu, elemen satu ya. Beta untuk elemen satu adalah 1440. Kosinusnya 0 dan sinusnya min 1. Dan dari elemen satu pada koordinat lokal, kita tahu bahwa dia hanya ada eh, deformasi pada titik ujung dua ya kan, yaitu karena dia roll tadi ya, ada satu horizontal, satu lagi momen. Jadi 0, 0, 0 ini pada posisi satu karena dia jepit ya, 1, 0, 2 pada posisi dua. Maka ini semuanya kita 0, 0, 0, 1, 0, 2. 0, kita begitu juga vertikal 0, 1, 0, 2. Ini adalah rumus umumnya ya. Nah, dari hasil tadi ya, deformasi yang ada pada elemen satu, yang ada pada titik dua saja, itu satu dua ini ya. Maka ketika ini bertemu di sini satunya, maka dapat sini titiknya titik G1, dua dengan satu bertemu di sini, maka dapat min G4, satu dan dua bertemu di sini, maka mendapat min G4, dua dan dua bertemu di sini mendapat G6. Maka yang kita pakai hanya yang kotak-kotaknya aja ya, yaitu G1, min G4, min G4, G6 ini aja. Nah, sehingga untuk nilai K1 itu hanya ini. Nah, ini. Hanya ini. Nggak pakai semuanya ya. Hanya pakai yang ini saja. Nah, ini. Karena matriknya 3 kali 3 maka yang di ujung-ujungnya kita kasih 0. Kasih 0 saja. Nah, terlebih dahulu kita cari dulu nilai G1-nya berapa. Min G4 berapa, G6 berapa. Nah, G1 kan ada rumusnya tadi ya. Alfa, beta, C kuadrat, tambah 12 S kuadrat. Masukkan semua angka-angkanya. Maka didapatlah G1 adalah 10,44, G4 626,4, dan sini G6 50.112. Ya. Nah, kita masukkan angkanya sini, maka ini dikonversi menjadi seperti ini, jadi angka matriks kekakuannya menjadi untuk elemen satu adalah ini. Ya. Nah, ini caranya sama dengan matriks elemen satu. Kita cari lagi alfa 2-nya, matriks alfa 2 elemen 2, beta elemen 2, cari lagi. Ya. Nah, kosinus sudah dapat tadi ya. Nah, ini. Nah, untuk elemen 2 tadi, dia ada tiga, pada batang 2 tadi ya, titiknya itu ada tiga deformasi. Nah, maka titik yang pertama itu adalah 102, titik yang kedua adalah 003. Ya, karena kalau titik yang ujungnya itu kan sendi ya, sendi itu cuma melepas satu. Nah, satu itu momen. Ya. Kalau titik roll itu ada dua, horizontal dan momen. Nah, dari hal ini kita gabungkan lagi, maka ketemunya jadi ini satu dengan satu ini, ya satu dengan dua ini, satu dengan tiga ini, ya dua dengan satu ini, dua dengan dua ini, dua dengan tiga ini. Maka di semuanya dapat. Maka yang di kotak-kotak ini yang kita pakai, ya, yang di kotak-kotak ini kita pakai. Nah, nah kalau dalam rumus tadi ini perlu kita ketahui juga. Kalau dalam rumus tadi kan cuma ini doang ya.
Nah, ketika ketemu di sini ini kan kosong ya. Kosong ini bukan berarti tidak ada ya, tapi ada. Kosong ini nilai dari G4. Nah, ini G4. Ini G4 ini sebenarnya sama. Nah, ini G4 ini mau juga sama. Ini kan ini seperti ini sama ya. G7 dengan ini sama. Ini sama. Nah, ini sini bisa kita buat lagi. Bisa kita lengkapi. Bisa kita lengkapi. Ini adalah cermin ya. Seperti cermin. Nah, ini garisnya, nah, ini cerminnya. Balik ini sama semuanya. Nah, jadi kita masukkan aja, kita tahu ini maka K2 adalah G1, G4, G4, G6, G7, G4, G7, G6. Kita cari lagi berapa G1, G2, G1, G4, G6, G7-nya. Nah, ini cari pakai rumus tadi ya. Ini alfa, beta, C kuadrat tambah 12 X kuadrat nilainya adalah 1252,8. G4-nya 0, ya kan ada angka 0 sini. Kan dikalikan dengan sinus ya. G6 adalah 50.112, G7 adalah 25.056. Nah, ini kita masukkan angka-angkanya menjadi K2-nya ini. Karena K1, K2 sudah dapat, maka kita tambah. Ya, maka kita mencari KS. KS adalah nilai dari KS adalah nilai dari K1 ditambah dengan K4, K2. Ya, maka dijumlahkan maka hasilnya adalah ini nilai K strukturnya. Ya, untuk koordinat sumbu global, ya. Nah, untuk nilai K sudah selesai. Sekarang kita beranjak ke matik beban. Dalam soal tadi yang hanya ada beban pada balok 2 atau elemen 2. Nah, bebannya sebesar 0,14 kilo per inci, ya kan? Nah, ini Anda cari dulu berapa nilainya. Ini kan pada semester 1, ansuk 1 ya. Nah, ini saya nggak ajarkan lagi. Nah, ini nilai gaya vertikalnya adalah di titik ujung-ujungnya adalah 8,4. Untuk momennya sini 168 kilo inci, sama ya. Sudah dapat. Nah, untuk vertikal itu nol ya. Vertikal nol, tidak ada gaya yang vertikalnya gayanya hanya beban berata horizontal ya, tidak didorong vertikal. Maka vertikalnya nol ya. Sehingga untuk titik satu sini, nah, titik satu di sini, titik satu sini, titik dua ya. Nah, yang kita pakai hanya momen saja ya, momen saja. Jadi PS-nya adalah nol, kan biasanya ada satu, dua, tiga ya. Satu itu nilainya nol, dua adalah momen di sini, momen di sini besarnya adalah 108 kilo inci, tiga, nol. Nah, ini kan berlawanan ya, jadi ada tiga, ini ada 108 inci, sebenarnya berlawanan ini. Timbal balik ya, ini ada gaya, ini. Sini ada momen dan di sini satu, sini, ini satu, tapi dilawan oleh momen di sini, karena ini ada gaya lawannya. Sehingga ini hanya ada kait cuma satu. Ya. Nah, untuk PS-nya adalah rumusnya adalah kemarin ini ya. PS adalah KS kali US. Nah, kalau kita mencari US, maka KS-nya diinverskan dikali PS. Nah, KS tadi kan sudah dapat ya. Nah, ini KS tadi. Ini kita cari inverse-nya. Berapa nilai inverse-nya ini? Nah, berapa nilai inverse ini? Cari lagi. Nah, inverse dia 1 per determinan dikali K transposnya ya. Nah, dapatlah nilainya ini. Nah, ini belum diinverskan. Masih ada satu. Belum diinverskan. Nah, ini kita inverskan dulu nilai ini. Baru dikali dengan PS ini. PS ini ya. Dipindah sini ya. Kali ini. Maka hasilnya adalah nah, hasilnya adalah US-nya ini. Hmm, ya. Ini adalah defleksi horizontal di dua, ini rotasi di dua, dan ini adalah rotasi di tiga. Ya. Ya. Jadi nilainya dapat semua angkanya. Anda cari inverse dari KS-nya dikali dengan PS, maka dapat nilai defleksi atau ya deformasi ya. Nah, ini untuk US ya. Sekarang kita cari per elemen untuk koordinat lokal ya. U1, U1 kecil ya. U1 kecil adalah U1 kecil, U2, U1, 2, U1, 3, U1, 4, dan seterusnya dikali dengan ini ya. Nilai P ya. P1. Nah, ini adalah nilai dari R ya. R dari R1. Karena U kecil sama dengan R dikali U besar. Ya, U besarnya tadi kan sudah dapat ya. Maka ini kita carikan, kalikan. Ini ketika dikalikan, maka dapatlah ini. Dan begitu juga U2 ya. Jadi
dikalikan, maka dapat nilai ini. Nah, hasilnya adalah U1 dan U2-nya sudah dapat, maka kita cari nilai P1 dan P2 untuk masing-masing elemen. Ya. Nilai P1 sama seperti soal sebelumnya ya, yang K1 ini sudah ada nilainya, U1 tadi sudah ketemu, dikali P reaksi. Nah, kalau batang satu kan tidak ada reaksi ya, karena dia tidak dibebani, maka nol ya. Ya. Maka ini hasil kali dari eh, semuanya tadi ya, ditambah dengan nol, maka ini hasilnya tetap seperti ini. Ya. Nah, ini konversi ya dari KNC menjadi kafit. Ini konversi satuan saja. Nah, untuk elemen dua ada F aksi. Nah, F aksinya ada ya, dia karena tadi kita sudah dapat tadi F aksinya, berarti 168 kilofit ya untuk momennya. Nah, ini dikalikan dengan angka-angka ini, maka didapat nilai P-nya ini. Nah, baru kita gambarkan pribadi diagram. Ya, pribadi diagram ini untuk elemen satu, elemen dua, ini kita boleh pisah. Ini sudah dapat semua nilainya ya. Nah, angka ini. Oke, nah ini untuk pembahasan transformasi koordinat ya. Saya harapkan Anda pelajari ini lebih dalam lagi. Nanti eh, kita akan eh, kupas lebih dalam dengan beberapa contoh soal yang akan saya berikan untuk dan tugas ya. Tapi nanti sudah UTS akan saya berikan tugas. Baik, eh, ada yang ingin didiskusikan untuk materi ini silakan boleh ditanyakan.